Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di langit, gelombang kecut yang dahsyat mengamuk dengan liar. Jika bukan karena perlindungan di bawah, seluruh alun-alun akan langsung hancur. Leove mengepalkan tangannya erat-erat, jantungnya langsung berdebar kencang. Akan tetapi, karena kepercayaannya pada Chu Kuangseng, dia masih percaya bahwa tidak akan terjadi apa-apa padanya. Tetapi situasi di hadapannya tampak terlalu berbahaya dan tidak dapat menahan rasa khawatirnya. Saudara Chu, apakah terjadi sesuatu padamu? Tanya Tuan Kotaku dengan raut wajah khawatir. Menghadapi kekuatan yang begitu mengerikan, bahkan dia merasa sedikit getar. Ketakutan yang tak terkendali membucah di dalam hatinya. Mendengar ini, Liu Fei menggigit bibirnya erat-erat, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, dia akan baik-baik saja. Penguasa kota kuno itu mendesah pelan. Mungkin orang itu benar-benar aman dan sehat dalam gelombang kecut yang mengerikan seperti itu. Orang-orang kuat dari semua pihak memiliki pemikiran yang berbeda, dan beberapa orang yang awalnya memperhatikan area lain juga melamparkan pandangan terkejut. Dari mana asal-usul anak ini? Hal itu sebenarnya dapat menyebabkan keributan besar. Dilihat dari situasinya saat ini. Jika dia benar-benar menahan Guntur Pil, dia mungkin akan mengamankan posisi 10 besar di kompetisi alkimia ini. Sudah lama tidak ada penggerakan. Aku khawatir tidak ada jejak mayat. Bai Li Xuan mencibir. Setelah mengatakan ini, dia membungkuk kepada Dan Wetian di langit yang berkata sambil tersenyum. Tetua ketiga, peringkat wilayah kita harus ditentukan kan? Setelah mendengar ini, wajah para alkemis yang hadir tiba-tiba berubah. Bai Li Xuan ini benar-benar kejam. Jika tetua ketiga diizinkan untuk menentukan peringkat, bahkan jika anak itu berhasil selamat, dia akan kehilangan kualifikasi untuk masuk dalam 10 besar. Tapi apa yang terjadi? Semua keputusan masih tergantung pada tetua ketiga. Untuk sesaat, semua alkemis di area kena menatap Dan Wetian dengan kecurigaan di mata mereka. Mereka ingin melihat bagaimana tetua ketiga akan membuat keputusan. Bajingan ini, wajah cantik Liu Fei berubah marah. Dan dia langsung berdiri. Nona Liu, jangan impulsif. Teriak penguasa kota itu dengan suara rendah. Liu Fei mengepalkan tangannya, melepaskan tangan kioknya beberapa kali. Akhirnya, dia menekan dorong dalam hatinya dan perlahan-lahan duduk kembali. Di bawah tatapan semua orang, Dan Wetian hanya membelai jenggotnya, lalu tersenyum tanpa mengatakan apapun. Apa maksudnya ini tetua ketiga? Semua orang terlihat bingung. Namun pada saat berikutnya, ketika terdengar suara tawa yang jelas, tubuh semua orang tiba-tiba terkejut dan mereka pun langsung mengerti. Hahaha. Tuan Muda Bai, mengapa Anda begitu cemas? Saya baru saja bermain sedikit lama, dan Anda sudah begitu tidak sabar. Tawa yang jernih bergema di atas langit. Di langit yang ganas, sebuah benda hitam yang sangat besar perlahan naik. Dan nafasnya yang sangat dingin menyebar ke orang-orang di bawah. Batu Nisat. Ketika orang-orang yang hadir melihat benda hitam itu dengan jelas, ekspresi keterkejutan yang luar biasa muncul di wajah mereka. Apa itu? Beberapa orang melihat ke atas. Melihat sosok muda berdiri tegak di atas batu nisan hitam itu. Liu Fei diam-diam menghela nafas lega. Senyum lega muncul di wajahnya. Orang ini selalu membuat orang khawatir. Tidak terjadi apa-apa. Penguasa kota kuno itu tercengang dan merasa sedikit tidak percaya. Di puncak batu nisan, Chu Kuangseng tersenyum saat menatap Bai Li Xuan yang berdiri di bawah dengan ekspresi bingung di wajahnya. Cahaya dingin samar melintas di pupil mata yang gelap. Dia telah jelas mendengar niat jahat orang ini sebelumnya. Kenapa bisa? Kamu baik-baik saja? Tanya Bai Li Xuan dengan ngeri.
Apakah aku mengecewakan Tuan Muda, Bai? Cu Kuangseng tersenyum cerah, tetapi suaranya sedingin es, dengan hawa dingin yang menembus tulang-tulangnya. Mendengar ini, hati Bai Lisian langsung bergetar. Dia tidak memaksakan senyum mengejek, sungguh pria yang beruntung. Saat dia berbicara, matanya tidak bisa tertuju pada batu nisan hitam itu, dan ekspresi terkejut melintas di matanya. Cu Kuangseng menunjukkan senyum sinis di wajahnya. Dia melambaikan lengan bajunya dan batu nisan hitam di bawah menyusut dengan kecepatan cepat dan akhirnya berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke tubuhnya. Setelah melakukan semua ini, dia mengulurkan tangannya dan pil api suci yang telah mengalami 3 kali bencana guntur dipegang di tangannya. Penatua ketiga, peringkat wilayah kita seharusnya sudah bisa ditentukan. Dia menoleh ke arah Dan Wetian dan terkekeh. Mendengar kata-kata yang sama, semua orang yang hadir tiba-tiba menunjukkan ekspresi aneh. Wajah Bai Lisian berkedut dan dia sangat tertekan hingga hampir muntah darah. Dan Wetian tidak dapat menahan senyum. Dia melambaikan tangannya dan tirai cahaya jatuh. Di atas bagian tirai cahaya, sederet karakter emas besar berkelebat. Tempat pertama di area ke-6, Cu Kuangseng. Di bawah tirai cahaya, peringkat berbagai alkemis terdaftar satu demi satu. Melihat deretan karakter emas itu, wajah Bai Lisian langsung menjadi jelek. Dia berkata dengan enggan, "Penatua ketiga, bel yang disempurnakan oleh anak ini menarik 3 kali bencana guntur. Jika dia tidak diam-diam menambahkan bahan obat lainnya di tengahnya, bagaimana kualitas pil itu bisa terus ditingkatkan?" Begitu kata-kata ini keluar, mereka segera menarik ejekan dari para alkemis yang tak terhitung jumlahnya. Orang ini benar-benar tidak mau kalah, dan dia malah membuat alasan yang lemah. Tetapi bagaimanapun orang itu meningkatkan kualitas pil tersebut, mereka masih tetap bingung. Dan Wetian melirik Bai Lisian dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu sangat bodoh. Apakah kamu masih ingin meragukan penilaianku?" Bai Lisian gemetar dan buru-buru tertawa datar. "Senior, kamu terlalu sopan. Aku tidak berani." Dan Wetian mendengus pelan dan melihat keraguan di mata semua orang, dia segera berkata, "Alasan mengapa Cu Kuangseng mampu meningkatkan kualitas pil api suci ke tingkat 7 guntur adalah karena dia menggunakan teknik alkimia yang luar biasa untuk mengekstrak jejak spiritualitas dari langit dan bumi dan melelehkannya ke dalam pil, yang terus meningkatkan kualitas pilnya. Ekstrak jejak spiritualitas antara langit dan bumi." Mendengar ini, banyak alkemis menghirup udara dingin dengan keterkejutan di mata mereka. Semua orang tahu misterius spiritual. Bahkan orang yang paling persepsi tajam mungkin tidak dapat mendeteksinya, apalagi mengekstraknya, lalu mengintegrasikannya ke dalam pil. Terlebih lagi, bahkan jika spiritualitas itu sudah diekstrak dan tingkat kultivasi Cu Kuangseng saat ini, dia hanya dapat mengekstrak sedikit saja. Jika spiritualitas yang lemah itu diintegrasikan ke dalam pil, manipulasi yang teroboh akan menyebabkan spiritualitas itu melenyap menjadi ketiadaan. Dapat dikatakan bahwa mengintegrasikan spiritualitas ke dalam pil membutuhkan operasi yang sangat menuntut dan teliti. Belum lagi generasi alkemis yang lebih muda, bahkan barang antik lama di istana Dan Huo mungkin tidak dapat melakukannya. Orang ini benar-benar monster. Memikirkan hal ini, semua orang menatap Cu Kuangseng dengan tatapan terkejut. Dan beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa kagum. "Selamat, bocah kecil, karena berhasil masuk ke dalam 10 besar konversi alkimia," kata Dan Wetian sambil tersenyum ramah. Mendengar ini, Cu Kuangseng tersenyum, lalu memberi hormat. Saat dia mengangkat kepalanya, cahaya tajam melintas di matanya. Tujuannya bukan hanya untuk berada di peringkat 10 besar kompetisi alkimia. Saat Cu Kuangseng menangkan tempat pertama di area ke-6, area lain juga menghasilkan pemenang satu demi satu. Seperti yang diharapkan, di antara nama-nama teratas di bidang ini, Dan Haozi dari istana Dan Huo dan Li Rusang dari kerajaan Ilai Tianyuan ada di antaranya. Selain mereka berdua, di antara 7 orang yang tersisa, 6 ditempati oleh junior muda
dari beberapa sekte kuat seperti Wan Yao dari Gunung Wanku. Pada titik ini, babak pertama kompetisi alkemi akan segera berakhir. Mengapa tidak ada penggerakan di area ke-10? Chu Guangsheng melihat ke area ke-10, lalu mengerutkan keningnya. Pada saat yang sama, masyarakat di daerahnya telah menyelesaikan kompetisi, sehingga mereka dapat mengintip situasi di daerah ke-10. Di tengah arena ke-10, suara seperti ledakan tiba-tiba datang dari kuali gelap. Setelah itu, seberkas cahaya melesat naik darinya langsung melangit ke tinggi. Pemandangan yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang, dan ketika mereka melihat ke arah puncak cahaya, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Di sana, ada pil raksasa dengan diameter 10 kaki yang tergantung di udara. Aroma pil yang sangat kuat terpancar darinya, membentuk kabut tebal yang menyelimuti sekelilingnya. Mengapa begitu besar? Banyak orang berdiri di sana dengan linglung. Bagaimana pil yang dibuat orang ini bisa begitu besar? Chu Guangsheng mengalihkan pandangannya dari pil raksasa ke laki-laki berpakaian hitam yang berdiri di depan kuali gelap. Ekspresinya langsung bersinar dengan cemerlang. Entah mengapa, ancaman yang ditimbulkan oleh pria berpakaian hitam yang tampak tidak mencolok ini sebenarnya melampaui ancaman yang ditimbulkan oleh Dan Hoshi dan Li Rusuang. Apakah asal-usul orang ini? Mengapa dia tidak menarik perhatian sebelumnya? Katanya dalam hati. Pada saat ini, awan petir mulai berkumpul di langit, dan angin kencang tertiup menyebabkan seluruh dunia dengan cepat menjadi gelap. Melihat pemandangan ini, banyak orang merasa seolah-olah jantung mereka ditekan oleh gunung yang tak terlihat, menyebabkan aliran kekuatan dalam tubuh mereka melambat. Kekuatan surga yang mengerikan. Beberapa orang langsung berseru. Tak lama kemudian, guntur mulai bergema di langit. Awan guntur yang tebal tampak terbelah dan kekuatan dahsyat terbentuk di dalamnya. Dan pada saat ini, ukuran pil raksasa itu meningkat pesat dan di dalam depan mata banyak orang yang tercengang. Pil itu langsung melampaui awan petir. Saat berikutnya, pil raksasa itu tiba-tiba tumbuh dan retakan besar tiba-tiba muncul di permukaannya. Aroma pil yang sangat kuat menyebar keluar darinya, mengembun menjadi hujan ringan yang jatuh dari langit. Apa yang akan dilakukan orang ini? Adegan yang sangat aneh ini membuat semua orang tampak bingung. Di depan tungku alkemia, pria berpakaian hitam itu mengangkat kepalanya, lalu menatap awan petir di langit dengan lengkungan aneh di sudut mulutnya. Pelan, segel di tangannya tiba-tiba berubah saat dia berteriak keras. Saat dia telah selesai berbicara, pil raksasa itu dengan cepat terbang keluar, dan retakan terakhir yang cepat meluas, menggigit awan petir seperti mulut raksasa yang menelannya dalam satu tekukan. Melihat pemandangan yang menakjubkan ini, semua orang yang hadir langsung tercengang. Pil yang dibuat oleh orang ini begitu kuat hingga mampu menelan awan guntur. Mata Chu Guangsheng berkedip-kedip. Dan kilatan tajam melintas di matanya. Dia sepertinya telah memikirkan sesuatu. Di dunia ini selalu ada beberapa pil yang tidak biasa dan aneh. Seperti pil api suci miliknya, pil 7 kesengsaraan Peter milik Bai Liu Xiwan, dan pil raksasa yang di depannya dengan menelan awan petir. Bukan hanya itu saja, kalau tidak salah, orang-orang seperti Dan Hoshi yang mampu memurnikan pil kualitas tinggi dengan bahan obat biasa dan mendapatkan posisi teratas di daerah masing-masing pasti mempunyai teknik alkimia unik mereka sendiri. Meskipun teknik-teknik alkimia ini unik, sangat sulit untuk melakukannya. Hanya orang-orang dengan bakat luar biasa yang dapat melakukannya. Mungkinkah yang disempurnakan orang ini adalah pil penelan petir yang legendaris? Gumamnya dalam hati. Pil penelan petir adalah jenis pil yang sangat unik. Pil ini tidak takut pada petir. Sebaliknya pil itu memakan petir dan menelannya dan menyempurnakan dirinya sendiri. Pil penelan petir? Mata keru Den Wetian berkilat dan tatapan jatuh pada pria berpakaian hitam itu. Tampaknya ada tatapan dingin di kedalaman matanya. Orang-orang ini ada di sini. Seolah menyadari tatapan Dan Wetian, pria berpakaian hitam itu melambaikan tangannya
dan penelan guntur dengan cepat menyusut dan jatuh ke telapak tangannya. Setelah melakukan semua itu, dia perlahan berbalik dan menatap tajam ke arah Dan Wetian. Pria itu tersenyum tipis dan dia di tengah tatapan heran semua orang. Dia mengulurkan tangannya dan menyeka wajahnya. Penyamarannya pun terbongkar, memperlihatkan wajah yang sama sekali berbeda. Banyak orang langsung berubah seketika. Melihat penampilan orang ini, dia sudah hampir berusia 40 tahun. Bagaimana dia masih bisa muncul di konferensi alkimia? Meski menurut aturan asosiasi alkimia, semua alkemis di bawah 40 tahun dapat berpartisipasi dalam kompetisi alkimia. Namun pada kenyataan, semua orang tahu bahwa ini adalah kompetisi antar generasi junior. Para alkemis yang berusia di atas 30 tahun tidak akan merendahkan diri untuk berpartisipasi dalam kompetisi antar generasi muda ini. Karena tidak peduli menang atau kalah, kamu akan tetap dihina atau dicela oleh semua orang. Namun, ini adalah hal yang wajar. Ada beberapa orang yang melakukan sesuatu tanpa memperdulikan reputasinya, seperti orang di depan ini. Benua Naga Hitam, Kaisar Naga Hitam. Pria berpakaian hitam itu menatap Dewa Tian dan tersenyum tipis. Saat dia berbicara, fluktuasi aura di tubuhnya yang telah bertekan terlepaskan tanpa syarat. Sekarang setelah saya dikenali, tidak perlu lagi menyembunyikan apapun. Orang ini telah mencapai level 5. Semua orang berseru, dan beberapa orang bahkan menunjukkan kemarahan di wajah mereka. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Dia benar-benar datang ke konferensi alkimia di usianya yang tidak lagi muda dan dengan tingkat kultivasi seperti itu. Wajah Dan Wetian langsung tampak muram. Ia menatap Kaisar Naga Hitam dan berkata dengan suara dingin, "Cara benua Naga Hitam untuk melakukan sesuatu benar-benar membuatku malu. Tetua ketiga, kau terlalu sopan." Kaisar Naga Hitam berkata dan tersenyum sambil tanpa mengubah ekspresinya. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang jelas merasakan niat membunuh yang terpancar dari tubuh Dan Wetian. Sekarang kita akan menyaksikan sesuatu yang menarik. Benua Naga Hitam dan Istana Danhuo selalu menjadi musuh bebuyutan. Sekarang yang pertama secara terbuka merusak rencana Istana Danhuo. Aku ingin tahu apakah tetua ketiga akan langsung mengamuk di sini. Seharusnya itu tidak mungkin. Meskipun Kaisar Naga Hitam tidak tahu malu, dia tidak melanggar aturan kompetisi alkimia. Jika dia menyerangnya di kompetisi ini, bukankah itu akan merusak citra Istana Danhuo di depan ratusan orang yang kuat di seluruh benua? Orang-orang kuat dari semua pihak yang hadir membicarakan hal ini. Kaisar Naga Hitam dari benua Naga Hitam memandang Dan Wetian dengan acuh tak acuh. Dia sama sekali tidak panik dengan niat membunuh yang dilepaskan olehnya, karena dia tahu bahwa citra Istana Danhuo lebih penting daripada nyawanya. Oleh karena itu, Dan Wetian tidak akan dapat mengambil tindakan, dan hasil akhirnya persis seperti yang dia harapkan. Dan Wetian menarik nafas dalam-dalam, menekan hasrat membunuh yang bergejolak. Dan suara dingin menyebar. Di area ke-10, Kaisar Naga Hitam memenangkan tempat pertama. Terima kasih.